Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Justika Chandra Pratama, NPM 193501516013. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang model bisnis kanvas yang saya ambil, yaitu bisnis tentang dimsum rumahan, atau judulnya itu ekstra dimsum. Sebelum kita membahas lebih dalam, saya di sini akan menjelaskan dulu apa itu GMC. GMC itu adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis startup. Bisnis model kanvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Dalam bisnis model kanvas, sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual card yang terdiri dari 9 elemen, yaitu pertama itu adalah proporsi nilai konsumen, di mana merupakan sebuah keunggulan produk apa saja. Sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan bagi customer-nya. Pada kesempatan ini, pada poin pertama saya mengambil yaitu ekstra dimsum sebagai produsen makanan sehat yang berbahan daging serta sayuran. Yang kedua yaitu meningkatkan daya saing produk rumahan. Poin yang kedua adalah segmentasi konsumen. Bisnis model kanvas ini menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Misalnya target bisnisnya yaitu anak-anak, pencinta makanan sehat, mahasiswa, pelajar, orang kantoran. Jadi semua kalangan bisa memakan dimsum ini. Yang ketiga yaitu poin ketiga, hubungan konsumen, di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Misalkan memberikan promosi, melakukan inovasi produk, dan mempertahankan kualitas produk. Memberikan promosi wajib bagi setiap produsen makanan, karena untuk menunjang, untuk masyarakat tahu bahwa kita itu menjual sebuah produsen rumahan yang dapat menyehatkan. Kedua itu melakukan inovasi produk. Inovasi produk itu penting dilakukan produsen untuk menjadi sebuah daya tarik unggul dalam mempertahankan produknya. Poin keempat itu adalah saluran atau channel. Channel atau saluran adalah bagaimana bisa menyampaikan produk kita sampai ke pelanggan atau konsumen. Pada kesempatan ini dalam bisnis dimsum ini, channel yang digunakan yaitu adalah media sosial dan bazar. Media sosial itu adalah saluran yang penting dalam berjualan, dalam mempromosikan dagangan agar masyarakat yang jangkauannya lebih jauh bisa tahu. Bazar tidak mungkin di masa pandemi ini, karena bazar itu memerlukan orang yang banyak, tapi kesempatan di bazar itu lebih besar daripada di media sosial. Yang kelima yaitu adalah aktivitas yang dijalankan. Semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis, di mana kegiatan utama dalam menghasilkan proporsi nilai, yaitu misalkan produksi, promosi, dan distribusi. Yang keenam adalah sumber daya, di mana sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Dalam bisnis saya, sumber daya yang saya miliki adalah intelektual, hak paten, ekstra dimsum, dan modal. Poin yang ketujuh adalah kerjasama. Elemen ini berfungsi untuk mengorganisasikan aliran suatu barang atau layanan lainnya. Misalnya pemasok bahan baku, pemasok kurir, marketplace. Yang kedelapan adalah sumber pendapatan. Sumber pendapatan merupakan bagian yang paling vital, di mana organisasi memperoleh
keuntungan dari pelanggan. Misalnya keuntungan dari berbagai macam dimsum. Kita menjual berbagai macam dimsum dengan berbagai bentuk, dengan berbagai varian, itu menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggan. Yang kedua itu keuntungan dalam pengadaan event. Pengadaan event itu juga cukup memuaskan, cukup bernilai tinggi. Tetapi di masa pandemi ini kita tidak mungkin mengadakan event di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Maka dari itu dalam pengadaan event dialihkan dengan melakukan promosi-promosi di media sosial. Dan terakhir adalah struktur biaya, di mana elemen terakhir yang tak kalah penting dengan kedelapan elemen lainnya adalah struktur pembiayaan bisnis. Mengelola bisnis biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan risiko kerugian. Pada kesempatan model kanvas bisnis ini yang saya ambil adalah bahan baku pembuatan, gaji pegawai, dan proses pengolahan produk. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.